Ya, selamat pagi, Thames. Pagi ya, kita kembali lagi ke kita punya channel di mana? Di Link Smart Open Teja. Oke, sebentar kita main-main balon ya. Sebentar. Nah, sekarang Ibu akan ngulang dulu materi SMP tentang listrik statis ya. Tentang listrik statis. Nah, masuk di listrik statis itu benda itu sesungguhnya tersusun dari apa? Bagian terkecil daripada suatu zat, atom. Nah, yang pertama kali menelurkan istilah tentang atom itu siapa? Ada yang ingat? Depannya ada John. John Dalton. Oke ya. Nah, habis itu muncullah teori tentang atom. Teori pertama diluncurkan oleh siapa? Ayo. Lupa. Siapa yang punya teorinya tanda disebut dengan roti kismis itu loh? Siapa? Lupa. JJ. Thomson. Ya, oke. Habis JJ Thomson siapa? Yang menyempurnakan teorinya JJ Thomson berikutnya siapa? Lupa. Rutherford ya. Habis Rutherford siapa? Yang menyempurnakan lagi Rutherford punya. Loh, kimia ada loh ya, Niels Bohr ya. Nah, yang dipakai sampai sekarang itu adalah Niels Bohr punya ya. Oke. Nah, sekarang atom sesungguhnya menurut Niels Bohr itu memiliki berapa bagian? Ada bagian yang paling keras di dalam ini namanya apa? Namanya apa? Inti atom. Oke, inti atom ini terdiri dari apa aja? Ada yang ingat? Terdiri dari apa saja inti atom? Dari apa saja? Hah? Ada proton dan juga ada apa? Ada neutron. Proton bermuatan apa? Positif. Neutron bermuatan apa? Negatif ya. Bentar. Ini harus di-share ulang. Oke ya. Proton bermuatan positif, neutronnya negatif. Netral loh ya. Iya, neutronnya itu netral. Lalu di sekitar inti atom ada apa ya? Ada elektron. Oke ya. Jadi si proton itu jadi di inti atom itu ada proton, kemudian ada neutron ya. Protonnya itu bermuatan positif, kemudian neutronnya netral. Lalu di sekitar inti atom ini ada elektron ya. Elektron di lapisan paling dalam ada berapa? Menurut Niels Bohr ada berapa? Ada 2 di kulit K ya, lalu di kulit L 8, di kulit M dan seterusnya ya, nanti kamu belajar sama kimia ya. Oke. Nah, sekarang suatu benda dikatakan netral yang bermuatan ini kan elektron dengan proton. Nah, kapan dikatakan netral? Apanya? Sama jumlahnya. Oke, jadi yang menentukan itu adalah jumlah proton dengan jumlah elektron. Kalau sama jumlahnya maka dia netral ya. Tetapi kalau tidak sama berarti benda itu dikatakan bermuatan. Nah, muatannya tergantung mau positif atau negatif itu tergantung. Jika jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, maka bermuatan apa? Positif ya. Lalu kalau jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron, maka bermuatan negatif. Ya, atau jumlah elektron ini lebih kecil dari proton maka positif, jumlah elektron lebih besar dari proton maka dia negatif ya. Nah, sekarang ada ahli yang menyelidiki interaksi antara dua buah benda yang bermuatan. Siapa? Siapa yang ingat? Misalnya di sini ada benda bermuatan positif dengan benda bermuatan negatif. Interaksinya terjadi apa? Tarik menarik ya. Jadi yang tarik menarik yang sejenis atau yang berlawanan jenis? Nah, yang berlawanan jenis ya. Tapi dunia ini mulai kacau ya. Iya. Padahal yang tarik menarik itu harusnya adalah yang berlawanan jenis. Tuhan menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Yang dipasangkan sama Tuhan itu apa?
laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Tapi sekarang udah mulai ada tuh tapi bukan di Indonesia ya, di tempat lain sana tuh. Laki-laki dengan laki-laki menikah, ya perempuan dengan perempuan menikah. Ya, itu yang menyalahi kebenaran firman Tuhan, nggak boleh. Oke, nah besar gaya tarik menarik antara muatan positif dan negatif atau muatan yang tidak jenis dilambangkan apa? F. Oke. Siapa yang menyelidiki ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. SMP lo ya, kelas 3 lo ya. Nah, satuan dari muatan itu apa? Kolom. Jadi yang menyelidiki tentang gaya interaksi antara dua buah benda bermuatan yaitu kolom. Iya, si kolom itu loh, ya. Dia itu menggunakan neraca puntir, ya. Dari hasil penelitiannya ternyata besarnya gaya kolom itu sebanding dengan apa? Jumlah muatan. Kalau ini adalah Q1, ini adalah Q2, berarti sebanding. Kemudian berbanding terbalik dengan siapa? Jaraknya apa? Kuadrat dari jaraknya. Dan ada sebuah tetapan daripada kolom yang kita namakan dengan huruf K, ya. Di mana nilai K sama dengan berapa? 9, 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, ini adalah untuk menyatakan gaya interaksinya ya antara dua buah muatan. Jadi tetapan ini yang ditetapkan oleh kolom. Nah, sekarang misalnya nih ya. Misalnya ada muatan 1, kemudian muatan 2. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Nah, anggaplah dia tarik menarik gitu ya. Anggap tarik menarik. Kalau sama kan tolak menolak gitu ya. Tarik menarik dengan gaya F. Kemudian jarak antara kedua muatannya ini itu adalah R gitu. Jaraknya adalah R. Jadi lalu muatan ini tiba-tiba dijauhkan. Nah, seperti ini. Jaraknya sekarang misalnya sekarang menjadi 4R gitu. Ini muatannya masih tetap Q1, masih tetap Q2. Kira-kira besarnya gaya interaksi di sini ya setelah jaraknya makin besar itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, tetapi kalau ada laki-laki dan perempuan tiba-tiba jaraknya berjauhan, bagaimana? Rasa rindunya gimana? Bertambah ya, karena jarang ketemu ya. Beda dengan ini loh ya. Ya, oke ya. Ini akan berkurang. Nah, sekarang bagaimana membandingkan? Anggaplah di sini F1 sama dengan F, lalu di sini F2 itu sama dengan berapa F gitu. Bagaimana cara mencarinya? Jadi di sini berarti R1 sama dengan R, lalu R2-nya ini sama dengan 4R gitu. Nah, kita menggunakan rumus pokok tadi apa? F1 berarti sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 kuadrat kan? Lalu kalau F2-nya berarti K, Q1, Q2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Yang kita mau cari kan F2-nya. Maka di sini kita gunakan perbandingan F2 per F1. Sama saja dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat dibagi K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2. Yang bisa hilang apa? K, Q1, Q2. Sehingga ini jadi apa? R1 dibagi dengan R2 kita pangkatkan 2. Atau boleh juga kita buat jadi begini. F2 per F1 sama dengan R1 per R2. Ini kalau kita mau mencari R-nya ya. Kalau kita mau mencari F-nya berarti kamu pakai F2 per F1 sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 2. Nah, nanti kamu tinggal kasih masuk nih. Hasilnya sama dengan berapa? Ya, itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua. Nah, di sini ada muatan 1, kemudian ini ada muatan 2. Ya. Muatan 1 bermuatan positif, misalnya di sini sama dengan 25 mikrokolom. Lalu muatan 2-nya di sini Q2-nya sama dengan bilangan kuadrat lagi berapa? 49 lah. 49 mikrokolom. Jadi ini adalah Q2, di sini adalah Q1. 5 tambah 7 berapa? 12 ya. Berarti jarak pisahnya di sini adalah 60 cm.
ya. Kemudian ditempatkan ada sebuah muatan uji nih. Muatan uji ditempatkan di sini. Di mana muatan ujinya ini bermuatan negatif, ya. Q3 ya, jadi ada Q3 ini besar muatannya misalnya sama dengan 16 mikrokolom. Nah, agar F3 sama dengan 0, ya. Ditanyakan berapakah R12 sama dengan berapa? R13 sorry. R13 berapa? Kemudian R23 sama dengan berapa? Kemudian carilah F1 sama dengan berapa? Lalu F2 sama dengan berapa? Nah, sekarang kalau misalnya jarak antara muatan pertama dengan muatan ketiga ini adalah X, maka jarak antara muatan ketiga dan muatan kedua itu sama dengan apa? Oke, 60 dikurangi dengan X. Nah, sekarang gayanya ya, kita mau lukiskan gayanya. Antara muatan 1 dengan muatan 3 terjadi apa? Tarik menarik. Oke, antara muatan 1 dengan muatan 2 terjadi apa? Ini positif ya. Sama-sama positif nih. Tolak menolak. Oke, jadi ini terjadi tolak menolak di sini. Set. Ini ke sini. Nah, tolak menolak. Lalu antara muatan 3 dengan muatan 2 terjadi apa? Tarik menarik. Iya, seperti ini, tarik menarik. Jadi kalau kita kasih nama di sini berarti adalah F32, ini berarti adalah F12, 12 ya. Ini 12. Artinya gaya pada muatan 1 akibat muatan 2. Maka ini adalah F21 gaya pada muatan 2 akibat muatan 1. Ini adalah F13, di sini adalah F31, yang ini adalah F32, lalu ini adalah F23. Nah, kuncinya itu nanti di sini, ya, kuncinya di sini. Jadi di F3 ini kan 0. F3 sama dengan 0. Ke kanan dengan ke kiri. Yang kanan positif, yang kiri negatif, ya. Nah, berarti di sini jadi apa? F32 dikurangi dengan F31 sama dengan 0. Ini pindah sini jadi apa? Positif ya. Maka di sini F32 akan sama dengan F31. F32 berarti Q-nya Q berapa? Q3, Q2 dibagi dengan R32 pangkat 2. Sama dengan Q3, Q1 dibagi R31 pangkat 2. Yang bisa hilang apa? K dengan Q3. Oke. Ini boleh ditukar ke sini ya. Maka di sini Q2 Q2 per Q1 akan sama dengan apa? R32 pangkat 2 dibagi dengan R31 pangkat 2. Yang mau dicari kan R-nya. Berarti ini kamu akarkan aja. Jadi akar dari Q2 per Q1 akan sama dengan R32 sama dengan apa? 32. 60 dikurangi X kan? Ini senti ya, jangan lupa. Nah, kemudian R31 sama dengan X. Nanti kamu masukkan angka Q2 dengan Q1-nya, diakarkan, kemudian nanti kali silang, kamu akan bisa dapat X-nya. Ya. Jadi silahkan dilanjutkan sendiri. Jadi nanti untuk mencari F1 ya, F1 berarti nanti sama dengan F13 dikurangi dengan F12. Untuk cari F2 berarti sama dengan F21 dikurangi dengan F23. Yang perlu kamu ingat bahwa F12 ini akan sama dengan F21. F13 akan sama dengan F31. Lalu F23 akan sama dengan F32. Yang ini berarti nanti K1, Q2 dibagi dengan R12 kuadrat ya. Yang ini berarti Q3, Q1 dibagi dengan R31 kuadrat. Yang ini berarti Q berapa? 2, Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. Ngitungnya kan gampang kan ya? Bisa ngitung sendiri ya? Bisa? Ya, ini jadikan PR. Ya, jadi nanti dikerjakan. Oke, selesai sampai sini dulu. Nanti berikutnya lagi kita akan membahas yang lain tentang kuat medan dan lain sebagainya. Masih di hukum kolom juga, cuman model yang lain lagi nanti ya. Oke, sekarang kita main-main dulu. Ya. Ya, yang ini dikerja di folio. Ya. Oke, Ibu N dulu. Supaya Ibu bisa upload.